Sarul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok tugas kelompok yang beranggotakan yang pertama Rizul Kisti, selaku ketua kelompok kami, yang kedua Alfian Ibnu Farhan, yang ketiga Diki Ramadan, lalu Riko Ramadan, Rolando Sihaloho, yang terakhir saya sendiri Syahrul Ramadan. Kami akan membawakan tema yaitu pemasangan distro Linux Mint serta langkah pengoperasian. Oke, kita lanjut. Pengertian Linux Mint. Linux Mint merupakan sistem operasi yang berbasis Linux untuk perangkat PC, laptop, maupun notebook yang bersifat open source dan bisa didapatkan secara gratis. Linux Mint ini berbasis Ubuntu, sehingga berbagai aplikasi yang berjalan di Ubuntu ini juga bisa Anda jalankan dalam Linux Mint tersebut. Meskipun berbasis Ubuntu, namun yang menarik, Linux Mint ini memiliki tampilan yang berbeda dengan Ubuntu. Keberadaan dari Linux Mint ini menjadi bukti bahwa sistem operasi Linux mudah digunakan, user friendly, bisa didapatkan secara gratis, serta bisa Anda konsumsi sesuai keinginan nantinya. Linux Mint dikembangkan untuk kebutuhan desktop seperti browsing, office, play, muter MP3 maupun video, dan kebutuhan lainnya. Sejarah Linux Mint ini pertama kali dirilis pada tahun 2006 menggunakan versi 1.0. Namun saat ini versi ini masih dalam tahap beta. Pada saat pertama kali dirilis, OS ini pertama kali tidak mendapatkan perhatian, mungkin karena masih tahap beta. Penyebabnya serta tidak pernah sama sekali dirilis versi stabil, membuat distro tersebut kurang laku. Pada tahun 2010, Linux Mint ini meluncurkan versi Debian, berbeda dengan versi Ubuntu yang menjadi basisnya. Untuk versi ini memakai Debian sebagai kode base-nya. Dengan begini, untuk rilis paketnya tidak lagi ada kaitannya dengan Ubuntu. Meskipun sudah versi Debian, bukan berarti untuk versi Ubuntu sudah tidak ada lagi diproduksi. Dan hingga saat ini Linux Mint sudah mencapai versi 13 pada versi Ubuntu. Sementara untuk versi Debian mencapai versi 20.12.04. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rolando Sihaloho. Terima kasih. Oke, aplikasi pra-install di Linux Mint, satu kategori grafis, dokumen viewer, sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membaca file dokumen khususnya dengan format PDF. Jitum, aplikasi yang berguna untuk mengatur dan melihat foto maupun gambar yang kita punya. GIMP Image Editor, aplikasi ini bisa disebut sebagai Photoshop pada OS Linux. LibreOffice Draw bisa digunakan untuk mengolah maupun mengedit desain logo maupun flowchart, hampir mirip dengan CorelDRAW di OS Windows. Image Viewer dipakai untuk melihat maupun memutar foto atau gambar. Simple Scan berfungsi untuk memindai file dokumen. Dua kategori Office, LibreOffice Calc berfungsi untuk mengolah angka, mirip dengan Microsoft Excel. LibreWriter berfungsi untuk mengolah kata seperti Microsoft Word. LibreOffice Impress digunakan untuk presentasi mirip seperti Microsoft PowerPoint. LibreOffice Draw digunakan untuk merancang, mengedit, membuat diagram air, logo, dan membuat vektor. Basis LibreOffice untuk mengolah database. Tiga kategori internet, Firefox, web, browser, aplikasi browser untuk menjajah dunia internet. Desktop sharing, sebuah aplikasi yang memungkinkan orang lain bisa melihat desktop Anda. Xchat IRC bisa digunakan untuk ngobrol dengan orang lain memakai internet relay chat. Pidgin Internet Messenger, aplikasi chatting. Sun Java 6 Web Start, aplikasi untuk menjalankan Java. Transmisi digunakan untuk download maupun berbagai file dengan BitTorrent.
Thunderbit Mail, aplikasi yang digunakan untuk menerima maupun mengirim email memakai Thunderbit atau Mail Silent. 4. Kategori suara dan video. Brasero, dipakai untuk membuat atau menyalin DVD atau CD mirip dengan Nero pada Windows. Banse digunakan untuk memutar ulang maupun mengatur koleksi media aplikasi pemutar film. Gnome MP Player digunakan untuk memutar media atau audio dan video, bisa juga digunakan untuk menulis ulang semua format media yang ada. Volume Control, sesuai namanya, aplikasi ini dipakai untuk mengatur volume perangkat. Sound Record dipakai untuk merekam apa yang Anda katakan. VLC Media Player untuk memutar media baik audio maupun video. Selanjutnya dijelaskan oleh Diki Ramadan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari Linux Mint. Yang pertama adalah memiliki tampilan desktop menarik. Yang kedua, setelah selesai diinstal, bisa langsung digunakan. Yang ketiga, setelah sistem operasi ini ringan, sehingga bisa digunakan untuk perangkat lama dan dengan spesifikasi rendah. Yang ketiga, tidak butuh pengemudi onboard. Selanjutnya adalah dilengkapi dengan kodek multimedia. Dan terakhir adalah memiliki aplikasi pra-install di dalamnya. Selanjutnya adalah kelemahan Linux Mint. Yang pertama adalah minimnya dukungan untuk sejumlah driver perangkat keras seperti printer, Canon IP 1300 maupun kartu grafis NVIDIA. Yang kedua adalah para pengembang aplikasi jarang sekali membuat program yang bisa berjalan pada OS Linux. Next. Selanjutnya adalah instalasi Linux Mint. Komponen yang diperlukan antara lain adalah VMware, yang kedua package downloader Linux Mint, dan yang ketiga adalah laptop dengan spesifikasi yang cukup. Next. Selanjutnya adalah menginstal VMware. Download VMware Workstation 16 Pro versi terbaru berdasarkan hasil pencarian di Google. VMware merupakan salah satu virtual mesin dengan sebuah teknologi yang dewasa ini semakin dibutuhkan oleh banyak perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Software virtual mesin mempunyai kemampuan untuk membuat sistem virtual yang memiliki karakteristik dan ruang lingkup yang sama dengan sistem yang pada komputer atau server asli. Fungsi utama dari VMware ini adalah agar Anda bisa menjalankan banyak sistem operasi yang berbeda menggunakan perangkat keras yang tunggal. Contohnya, dengan VMware Anda bisa menjalankan operasi Windows atau Linux dan Mac OS dalam satu komputer, sehingga seolah-olah Anda memiliki dua perangkat. Next. Selanjutnya adalah menginstal Linux Slackware. Setelah VMware telah diunduh, lakukan create a new virtual machine. Beberapa opsi lainnya seperti Open Virtual Machine bertujuan untuk membuka VMware yang sebelumnya telah terinstall sehingga tidak perlu lagi menginstal OS dari awal. Next. Sebelumnya, kunjungi terlebih dahulu halaman Linux Mint untuk mengunduh package versi 2.2. Kali ini kita menggunakan tema Cinnamon Edition. Next. Setelah package Linux telah diunduh, kemudian pilih Typical Recommended dan klik Next. Setelah itu, pilih button Installer this image file, kemudian klik Browser dan pilih package data Linux yang telah diunduh sebelumnya. Setelah itu, klik Next. Next. Dan ini adalah tampilan dari Linux Mint. Dari tampilan yang sudah muncul, merupakan juga hasil modifikasi dari penginstalan kembali Linux Mint yang berlogo piringan CD untuk meregistrasi identitas dan lokasi. Setelah itu di-restart kembali dan menampilkan hasil demikian dengan mengetikkan keyword neofax pada terminal. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Riko Ramadan. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selanjutnya mempraktekkan perintah dasar. Terdapat banyak perintah yang dapat kita ketikkan di dalam sebuah terminal. Apabila ingin melihat halaman manual dan petunjuk yang ada, maka dapat mengetikkan "man ls" pada sebuah terminal dan akan menampilkan seperti gambar di bawah ini. Next. Perintah ls. Perintah ls atau yang disebut juga dengan list directory content berfungsi untuk melihat sebuah tampilan data yang ada pada home. Dari kedua tab di bawah terdapat sama isinya apabila dilihat menggunakan terminal maupun secara file. Next. Perintah cd. Perintah cd adalah salah satu perintah yang paling dasar dan sering digunakan ketika bekerja pada baris perintah Linux. Perintah cd yang merupakan singkatan dari change directory digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini di Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. Fungsi perintah cd adalah untuk berpindah dari satu folder ke folder lain. Sebagai contoh, jika kita sedang berada di direktori home dan mengetik cd download, maka akan membawa kita masuk kembali ke folder download. Untuk mengembalikan lagi ke direktori sebelumnya, dapat mengetikkan kutip cd supaya dapat kembali ke direktori awal. Next. mkdir dan rmdir. Perintah mkdir berguna untuk membuat direktori atau folder baru pada sebuah halaman. Dan berbanding terbalik dengan rmdir, rmdir akan menghapus direktori dari yang telah dibuat ataupun tersedia sebelumnya. Next. Permission denied. Permission denied akan membatasi akses perintah dari seorang user. Untuk mengatasi tersebut, dapat klik sudo su, kemudian memasukkan password dari akun user, sehingga perintah cd dapat dilakukan berdasarkan lokasi file tanpa adanya permission denied. Melihat isi file. Untuk melihat isi file, dapat menuliskan kata cat spasi nama file yang sudah terdapat pada sebuah directory. Next. Selanjutnya ada copy paste file. Setelah mendapatkan perizinan akses, kemudian dapat diketikkan dengan kode kutip 2 CP sebagai perintah copy. Langkah pertama, file yang berada di folder download akan di-copy. Lakukan ketikan cd/home/username Anda, kemudian enter. Ketikkan lagi, kemudian cd download untuk menuju ke folder download yang telah berisikan file teks 1. Setelah itu, mengetik cp1 spasi lokasi file yang dituju, semisal ke folder dokumen. Tampilan terminalnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian Ibnu Farhan. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah move file. Sama halnya dengan copy, hanya saja move file menggunakan perintah mv. Atau sama saja memindahkan file dari suatu tempat ke tempat lain. Fungsi ini mirip dengan cut and paste pada OS Windows. Sebagai contoh, kita akan mencoba memindahkan file yang berada di folder dokumen ke folder picture. Seperti yang tertera pada gambar, pertama kita ketikkan perintah mv, lalu spasi, lalu ketikkan nama file yang akan kita pindahkan, yaitu teks 1, lalu spasi lagi, dan selanjutnya kita ketikkan direktori tujuan file, yaitu /home, /hafizulkisti/picture, lalu tekan enter. Maka file akan berpindah dari folder dokumen ke folder picture. Next. Melihat daftar user. Ketikkan cat spasi /etc/passwd untuk melihat keterangan lengkap dari user yang telah terdaftar. Dan yang tertera seperti gambar paling bawah, bahwa daftar user memiliki 6 bagian. Bagian pertama adalah username, yaitu Hafizul Kisti. Lalu bagian kedua adalah X, yaitu file transkripsi yang di dalamnya terdapat kata sandi. Bagian ketiga adalah nomor user ID, yaitu 1000. Bagian keempat adalah nomor user ID group, yaitu 1000 juga. Dan bagian kelima adalah nama lengkap user, yaitu Hafizul Kisti. Dan bagian keenam adalah directory home user-nya. Next. Selanjutnya adalah batasan file atau properties.
strip, spasi rwx, spasi rwx, spasi rwx. Kata pertama yaitu strip merupakan tipe file. Dapat berbentuk strip yang merupakan file biasa, atau D yang merupakan directory, atau L yang merupakan link. Kata kedua yaitu rwx menunjukkan hak akses user. R adalah read, W adalah write, dan X adalah execute. Kata ketiga yaitu rwx menunjukkan hak akses group. Kata keempat yaitu rwx menunjukkan hak akses order. Contoh, ls strip L atau lokasi file untuk melihat terdapat file apa saja dan melihat batasan file yang ada. Terlihat pada kata terakhir yaitu R strip strip yang berarti bahwa file tersebut hanya dapat di-read oleh akses order. Begitupun masing-masing keterangan yang sudah tertera pada hak akses lainnya. Next. Lanjut menginstal software melalui paket manager dan GUI. Langkah pertama, cukup mengetik software manager pada tombol Windows versi Linux, kemudian akan tampil beberapa aplikasi yang tersedia dan siap diunduh. Berikutnya, ketika nama aplikasi yang akan diinstal, misalnya Skype, yang merupakan sebuah program komunikasi dengan teknologi peer-to-peer dan memungkinkan percakapan di dunia. Setelah diunduh, dapat dijalankan seperti biasa. Next. Salah satu cara lainnya dalam menginstal aplikasi adalah melalui browser. Kemudian mengunduhnya di sana. Kali ini aplikasi Sublime Text, unduh paketnya dan kemudian diinstal. Dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tidak lupa juga menyertakan langkah penginstalan menggunakan terminal dengan keyword sudo spasi apt strip get spasi lalu spasi install lalu ketik nama aplikasinya. Lalu klik enter. Aplikasi akan dipasangkan secara otomatis kemudian dapat dibuka melalui tombol pencarian sehingga dapat digunakan aplikasi tersebut dengan baik. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hafizul Kisri. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Alfian. Kali ini saya akan mempresentasikan, mendemo sederhanakan dari yang sudah dipaparkan dalam presentasi sebelumnya. Jadi sebelumnya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Share screen-nya yaitu, bentar, saya cari aplikasinya dulu, VMware. Yang pertama itu yang kita buka adalah VMware. Jadi saya share screen-nya VMware ini. Oke, udah kelihatan ya workstation-nya? Sudah. Oke, dari sini karena kita udah buat Linux Mint-nya, kemudian kita tinggal open a virtual machine. Dari sini kita cari nama file lokasinya yaitu Linux Mint yang sudah terinstall. Kemudian kita klik open. Kita tunggu. Nah, di sini ada berikut beberapa spesifikasi ya. Jadi kita bisa masang di sini memori ini 4 GB tuh mau kita pasang 4 GB. Jadi ini RAM-nya ya. Kita bisa pasang 2 GB, 4 GB, 8 GB. Jadi tergantung dari laptop yang kita punya spesifikasinya. Di sini core-nya ya. Jadi pasang dua core juga udah cukup. Kalau satu core kayak agak kelamaan. Kalau di sini tuh ROM-nya kita sediakan sini 20 GB ya. Karena nanti file yang digunakan ini udah 8 GB-an dari Linux. Dan lain-lainnya sini juga keterangan umum. Setelah itu kita power on this virtual machine. Jadi kita mulai. Dari sini kita mulai dan VMware-nya akan loading dan akan ditunggu beberapa saat. Kalau bisa ini siapa namanya? Full screen. Nggak usah lah, nggak usah full screen. Udah gini aja. Jadi ditunggu beberapa saat. Kayak misalnya semisal ngidupin laptop. Kalau Windows kan loadingnya tampilannya yang udah sering kita lihat ya. Kalau Linux Mint ini dia biasanya hitam, terus ntar ada tampilan berapa coding, habis itu akan muncul tampilan Linux Mint. Sebenarnya sama kayak Linux lainnya ya. Kalau Linux lainnya juga kayak Ubuntu, Linux Lite, MX Linux, terus Manjaro, sebenarnya nggak jauh beda. Cuman ini karena customisasinya Linux Mint, jadi tampilannya seperti ini. Dia warna hijau kayak gini. Ditunggu aja beberapa saat. Emang nggak terlalu cepat sih, mungkin karena tadi pemasangan core kan cuma dual core ya, jadi kinerja juga nggak yang terlalu cepat banget. Cuman tunggu beberapa saat.
Harusnya sih bisa. Oke, ini tampilannya. Jadi kan sebelumnya udah yang dipresentasikan udah mengunduh Skype ya, jadi tampilan seperti ini. Dan ini tampilan halaman antar mukanya. Terus di sini tuh bagian file, di sini bagian terminal, folder, home, komputer, di sini jam, network, khusus yang bagian piringan CD yang sudah dijelaskan presentasi. Jadi kan tampilannya kayak gini dia. Nah, tapi sebelum tampilannya kayak gini, dia tuh sebenarnya merupakan instalasi Linux Mint. Jadi nanti diinstal dulu, masukin username-nya, password-nya, terus pilih lokasinya ke Jakarta supaya jam 1 siang. Setelah itu kita bisa mengoperasikannya dari yang sudah dipresentasikan dari misal terminal. Misalnya kita klik NeoFetch. Ini tujuannya buat apa? Untuk memaparkan keterangan dari Linux Mint ini ya. Khusus dari memori ini dia sudah memakan 959 mega dari 4 GB yang sudah tersedia. Bisa dibilang 900 mega ini untuk pertama kali launching di Linux Mint ini dia nggak terlalu berat, tapi nggak terlalu ringan juga. Karena kalau yang berat itu kayak misalnya Ubuntu itu bisa sampai 1,3 1,5 giga untuk sekali tampil. Yang paling ringan tuh setahu saya ada 3. Ada Linux Lite, ada MX Linux, sama satu lagi Lubuntu. Dia itu bisa dari 400 sampai 600 mega doang untuk sekali launching. Itu yang versi paling ringannya. Oke, sekarang kita akan praktekkan yaitu misalnya tampilan CD ya. Tadi kan CD tampilannya gini, terus CD misalnya home. Nah, ini tampilan home-nya ya. Terus kita balik lagi ke CD. Cuman saya ingin masang sudoku tadi ini supaya oke, di-upgrade. Masih ada waktu 10 menit lagi. Oke, jadi ini tujuannya biar dari kitanya user bisa mengakses lebih banyak. Misalnya di sini kita cd /home kasih username-nya. Oke. Setelah itu kita ls di sini. Nah, ls di sini itu tadi ada file dokumen, kita bandingin ya di sini sama sambilan di folder. Bentar lagi loading. Oke, ini bagiannya. Bagian yang udah ada dokumen, desktop, picture sama ya, sama persis. Terus yang kemudian bisa ls min apa nih? ls min l. Nah, ini bisa lihat nih RWX-nya ya. Jadi ini yang hak aksesnya dari sini bisa dilihat yang tadi strip RWX. Ini hak akses user, group sama order. Ini file directory yang pertama banget atau enggak file biasa. Oke, yang 3 kita coba mkdir. Jadi kita misalnya posisinya udah di username kan. Jadi kita misalnya tinggal cd downloads. Nah, posisinya udah ada di downloads. Berarti kalau downloads itu posisinya tuh ada di sini. Nah, sekarang kita posisinya mkdir ya. Mkdir itu make direction berarti mkdir misalnya percobaan 1. Percobaan 1 berarti di sini dia bakal muncul nih percobaan satunya di folder ini. Nah, kalau misalnya untuk remove-nya berarti rmdir aja, percobaan 1, maka folder itu akan hilang. Oke, itu untuk mkdir, rmdir. Yang satu lagi cp ya, cp berarti misalnya di sini kan dari file downloads ya, kita pengen copy filenya documents. Documents berarti misal dari downloads ini kita ketikkan saja cp teks 1 terus cp teks 1 habis itu home visual history /documents. Oke, maka hasilnya nanti di dokumen sini udah ada muncul nih. Nah, ini udah tercopy. Ini buat sebagai pembuktian aja di file saya kalau ini filenya udah tercopy. Jadi begitu juga dengan mv sama aja. Kalau mv kalau misalnya dari download sini kita mv ke sini, ininya ada, di sininya jadi hilang. Oke, itu untuk beberapa perintah yang tadi yang udah dijelaskan ya. Jadi semua kita cuma nyebutin beberapa aja. Oke, berikutnya kita close dulu terminalnya. Oke, kita close dulu. Sisanya 7 menit lagi. Kita sekarang melihat langkah-langkah dari pengunduhan. Jadi langkah pertama itu bisa dari software manager yang tadi udah dijelasin juga. Misalnya
Kita klik dari sini. Software Manager itu ibaratnya kalau di Android itu kayak Play Store-nya. Jadi sini ada banyak aplikasi, kita bisa tinggal download. Misalnya kita ketik Skype. Skype tadi kan yang tadi udah ada ya. Nah, misalnya Skype nih. Dia loading dulu. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya yang kayak belum di aplikasi, dia belum diinstal, dia tampilannya kayak gini. Misalnya di sini kita install dulu. Nah, sini kan lagi loading ya. Bentar dulu. Bedanya sama yang Skype yang udah diinstal adalah kalau Skype itu dia udah ada launchingnya di sini. Lambat bener. Bentar. Pokoknya tampilannya seperti itu. Nah, nih tampilannya launch ya. Launch, remove. Ini kalau udah di-download. Jadi ini pilihan pertama. Pilihan kedua yaitu bisa di-download dari browser. Dari browser ini tadi kan downloadnya Sublime Text ya. Sublime Text itu, nah ini history yang kemarin nih. Dari history yang kemarin. Nah, ini kita downloadnya itu dari sini. Kan ada OS, Windows, Linux. Nah, ini versi 64 bitnya. Kita download ini aja. Alhasil nanti dari sini kita bisa lihat di file downloadnya. Nah, file downloadnya itu di sini. Nah, ini file yang udah ada. Nah, kalau udah ada diinstal, nanti muncul di sini Sublime Text-nya. Dari Sublime Text-nya udah muncul. Jadi kita di sini seperti kayak text editor. Ya udah kita bisa ngetik apapun di sini, bisa ngetik pemrograman dan lain sebagainya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga yaitu tadi terakhir dengan menggunakan terminal. Jadi misalnya kita buka terminal lagi. Tadi di terminalnya itu misalnya kita ketik sudo apt get install terus gim. Kita pengen install gim ya. Nah, ini kita masukin passwordnya dulu. Nah, dia kalau misal aplikasi itu udah terinstall, jadi udah aplikasinya udah down. Jadi kalau kita ngetik lagi dia buat mengupdate. Kalau misalnya udah upgrade dia akan muncul already the newest version. Jadi kita bisa lihat di GIMP di sini. Dari sini kita bisa lihat. Nah, aplikasinya ini versi GIM-nya. Jadi udah ada nih. Ini yang terbaru. Jadi ada 3 langkah ya. Jadi software manager, kedua dari browser, ketiga dari terminal. Begitu juga tadi dari perintah-perintahnya juga bisa masuk dari sini. Kayak misalnya tadi neofetch, terus ada lagi change directory, ketiga ada mkdir, mdir, terus kp, terus sama mv yang saya paparkan. Walaupun tadi di presentasi juga lebih banyak yang dijelasin ya. Oke, mungkin itu aja tampilannya. Jadi overall untuk Linux Mint ini bisa dibilang ringan, tapi walaupun ada yang lebih ringan lagi, dan dia bisa dikustomisasi lebih banyak di sini. Tampilan seperti Windows, fleksibel, dan juga termasuk fresh lah, cepat tampilannya. Oke, kalau gitu mungkin di sini dulu aja, kita close dulu, shutdown. Berarti tampilan ini udah selesai. Kita akan kembali lagi ke, kalau misalnya tampilannya udah selesai, berarti kayak gini. Nah, dia udah selesai. Berarti ini kita bisa close aja kalau gitu. Kita kembalikan lagi ke tampilan share screen-nya. Oh, bentar. Oke, kita sekarang share screen-nya balik lagi ke PowerPoint. Masih ada sisa 3 menit lagi. Oke, kalau gitu mungkin sekarang tinggal penutup. Berarti ini tadi udah semua ya dari demo sederhananya. Oke, untuk salam penutupnya, terima kasih atas perhatiannya dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada salah kata dalam penyampaian, karena ini proyek pertama kali dalam mengoperasikan sistem operasi, dan kami mendapatkan kelompok pengoperasian Linux Mint. Jadi dari banyak overall kesimpulannya, dari Linux itu terdapat banyak jenis ya. Ada Linux Ubuntu, Linux Mint, Linux Manjaro, Linux MX Linux, Linux Debian, Linux Lite, MX Linux, dan lain sebagainya. Dan di mana jenis-jenis kustomisasinya sih nggak terlalu beda, tapi semakin kompleks kayak Ubuntu, dia tampilannya akan semakin bagus, makin banyak kustomisasi, dan mungkin emang lebih berat. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai laptop yang RAM-nya 4 atau 2 GB ke bawah, sebaiknya menggunakan Linux Lite, karena dia itu memakan RAM-nya cuma sekitar 500 mega. Jadi kalian apabila misalnya punya laptop yang spesifikasinya sangat kentang, masih bisa digunakan dengan menggunakan Linux.
ketimbang kalian menggunakan Windows. Kalau Windows itu bisa bilang lumayan berat ya, karena apalagi dia untuk kali launchingnya itu udah makan 2 GB, RAM 2 GB, jadi perlu dipertimbangin lagi. Dan Linux ini pastinya original karena gratis, dia open source, jadi tidak ada namanya ilegal segala macam. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya stop dulu share-nya. Saya stop dulu record-nya. Terima kasih. Mana record-nya?